dengan 13 tahun, 13 abad lamanya umat Islam memimpin dunia sehingga menghasilkan generasi-generasi emas. Contohnya saja Al-Khwarizmi dengan ilmu matematikanya. Kemudian ada lagi siapa? Al-Haythami dengan ilmu optiknya. Kamera yang sekarang kita pakai itu adalah generasi-generasi emas. Bagaimana mungkin tapi zaman sekarang kita lihat sangat miris. Apa yang sedang terjadi? Apa rahasia Nabi dan keemasan Islam bisa segemilang itu? Ada yang tahu rahasianya apa? Ya, itulah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi sayidina Muhammad. Amma ba'du. Puja yang menjadi penghias rasa, marilah kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla. Puji yang menjadi penghias hati, marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati. Allah yang telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmatan. Allah yang telah memberikan kepada kita umur yang sangat panjang sehingga kita bisa dipertemukan di bulan Ramadan. Seandainya lautan yang luas dijadikan tinta dan pepohonan dijadikan pena, niscaya itu tidak akan bisa mencatat nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi besar kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang merubah wajah dunia dari kegelapan menuju cahaya. Nabi Muhammad adalah manusia pertama yang mencetak golden generation, yaitu generasi para sahabat. Bagaimana mungkin satu zaman, satu episode, satu kota bisa menghasilkan 100.000 pejuang hebat, 100.000 tokoh hebat, tokoh-tokoh besar. Dalam berapa tahun? Ada yang tahu? Nabi berdakwah 23 tahun bisa menghasilkan 100.000 orang-orang hebat. Contohnya Khalid bin Walid adalah panglima Arab yang tidak pernah terkalahkan. Satu pertempuran pun, satu pedangnya bisa mengalahkan 9 pedang musuh. Ada lagi Salman Al-Farisi yang berjalan ribuan kilometer ke Madinah dari negerinya hanya untuk bertemu dengan Nabi. Pemanah yang tidak pernah meleset, doa-doanya selalu dikabulkan. Dia memimpin pasukan melawan 300.000 pasukan Persia dalam keadaan sakit di ranjangnya. Masya Allah, ini adalah generasi-generasi yang sangat luar biasa, golden generation. Tapi bagaimana kita lihat sekarang mirisnya generasi-generasi, khususnya anak muda. Mereka menjadi pelaku perzinahan, pelaku seks bebas, pelaku pemerkosaan, pelaku narkoba, pelaku pembunuhan, dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita melihat dalam sejarah umat Islam yang begitu gemilang, dengan sosok pemuda yang gagah berani memimpin 250.000 orang yang menaklukkan Konstantinopel. Ada yang tahu siapa? Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Ya, itu adalah Sultan Muhammad Al-Fatih, kebanggaan para pemuda. Dalam usianya 21 tahun,
bisa menaklukkan Konstantinopel. Tapi kita sekarang 21 tahun masih di mana? Ini adalah muhasabah bagi kita. Bahwa kita mempunyai sejarah yang gemilang, sejarah emas. Ketika kita tak ketahui bahwa sejarah dengan 13 tahun, 13 abad lamanya umat Islam memimpin dunia sehingga menghasilkan generasi-generasi emas. Contohnya saja Al-Khwarizmi dengan ilmu matematikanya. Kemudian ada lagi siapa? Al-Haythami dengan ilmu optiknya. Kamera yang sekarang kita pakai itu adalah generasi-generasi emas. Bagaimana mungkin tapi zaman sekarang kita lihat sangat miris. Apa yang sedang terjadi? Apa rahasia Nabi dan keemasan Islam bisa segemilang itu? Ada yang tahu rahasianya apa? Ya, itulah Al-Quran. Menjadi sumber kehidupan, menjadi sumber kekuatan, menjadi sumber kebahagiaan. Tidak ada lain dan tidak bukan. Kita harus mencontoh Nabi bagaimana mendidik. Terakhir, ada nasihat dari guru saya menyampaikan kepada saya. Dak, zaman kiwari arus gerstalik. Zaman kiwari arus gertalik. Urang moal bisa ngalawan karena eta arus. Tapi urang kudu bisa ngigel dina eta arus. Kalau seandainya kita dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sunnah Nabi, dekat dengan akhlak, maka insya Allah generasi-generasi hebat akan tercipta. Bukannya kita mengatakan bahwa ada yang mengatakan bahwa Syubanul Yaum Rijalul God. Pemuda hari ini adalah pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Jika seandainya hari ini pecandu narkoba pemudanya, pezina, perusak, pembunuh, maka generasi ini, negara ini, negeri ini, agama ini akan dipimpin oleh orang-orang yang rusak. Tapi seandainya sebaliknya, jika hari ini pemudanya jauh, pemudanya dekat dengan Al-Quran, dekat dengan akhlak, dekat dengan generasi ulama, maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri baldatun thayyibatun warabbul ghafur. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon bila banyak kesalahan, tidak ada lain dan tidak bukan, kita harus menerapkan syariat Islam secara sempurna. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.